Pemirsa, pakar hukum tata negara Refli Harun mengapresiasi putusan MK yang mengubah syarat pencalonan Pilkada 2024. Refli menyebut putusan MK ini menyelamatkan demokrasi dari pembajakan elit politik. Sementara itu, juru bicara Anies Baswedan optimis tingginya elektabilitas Anies akan membuatnya dilirik partai politik. Ini menurut saya menyelamatkan demokrasi lokal ya, yang coba dibajak oleh elit-elit politik yang biasanya memborong semua partai politik agar tidak ada yang bisa mencalonkan lagi. Dan ini menurut saya fenomena yang tidak baik dalam demokrasi kita, dan MK menyelamatkan demokrasi lokal itu dengan memberikan kemudahan dalam mengajukan calon, bukan lagi 25% suara atau 20% kursi, tapi cukup 7,5% suara dari jumlah DPT ya di pemilu legislatif DPRD DKI kalau dalam konteks DKI. Jadi ini menurut saya hal yang baik, tidak hanya menyelamatkan DKI dari kemungkinan di-capture oleh kekuasaan, tetapi juga daerah-daerah lain begitu. Bagaimana kita bicara tentang pilkada yang demokratis kalau kemudian semua partai politik diambil sehingga satu partai politik tersisa tidak bisa mencalonkan, dan itu fenomena yang bakal terjadi di tempat lain juga kalau seandainya tidak ada putusan MK. Di Banten saya melihat ada gejala itu ya, kemudian Jawa Barat dan di Jawa Timur, mungkin juga di Jawa Tengah, provinsi dengan jumlah juga Sumatera Utara, provinsi dengan jumlah suara atau jumlah penduduk terbanyak. Dan menurut saya sekali lagi congratulations buat kita semua begitu. Saya ingin memperingatkan KPU dan KPU Jakarta untuk tidak macam-macam, karena saya mendengar mereka mau mengkaji dulu, katanya mau mempelajari dulu dan lain sebagainya, karena putusan MK itu menurut Undang-Undang MK berlaku sejak dibacakan dalam putusan yang terbuka untuk umum. Jadi sudah dibacakan tadi, maka pada saat tadilah putusan itu berlaku. Jadi terhadap putusan MK ya yang seperti ini ya tidak perlu lagi kemudian memerlukan macam-macam. Sudah langsung untuk berkomunikasi dengan dari partai PDI terutama, dan memang elektabilitas Pak Anies yang memang ada di urutan pertama itu menjadi salah satu hal yang bisa dipertimbangkan untuk partai-partai bisa mendukung Mas Anies di Pilkada DKI hari besok ini. Dan memang komunikasi yang intens juga menjadi hal yang jadi pertimbangan baik. Kita komunikasi intens dengan pimpinan-pimpinan PDI. Bahkan kita beberapa kali dari teman-teman anak muda pendukung Pak Anies juga membuat acara bersama untuk dengan PDI Perjuangan. Jadi semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman PDI bisa memutuskan kita bisa berjalan.